Hai, perkenalkan, gue Rido. Ya, biasa dipanggil James. Enggak. Tetap Rido kok. Jadi kali ini gue bakal share perjalanan hidup gue sampai bisa jadi YouTuber dengan 1 juta subscriber. Awalnya gue sempat bekerja di sebuah animation house selama 2 tahun. Gue di situ jadi produser. Ya, kayak orang Punjabi gitulah. Enggak. Dan di sana awal mula gue kenal dengan dunia YouTube. Ya, terkadang gue diajak sama bos gue untuk datang ke acara YouTube. Secara waktu itu dia udah punya YouTube yang lumayan gede. Tapi ya kerja udah 2 tahun, sering begadang, bikin hidup gue jenuh. Akhirnya gue resign. Gue pengen coba peruntungan di dunia lain. Lo tau lah, 3 tahun belakangan ini, entrepreneur lagi booming banget. Ada yang bisnis online, ada yang juga bisnis makanan. Banyak dari mereka yang menginspirasi gue. Itu yang bikin gue bersemangat untuk jadi entrepreneur dengan ngebuka kedai kopi. Kekinian banget kan gue? Jir. Lo tau lah, kayak Tuku, Kopi Kenangan, kan lagi hits banget tuh sekarang. Cuma bisnis itu nggak segampang kelihatannya. Dan memang terkadang rumput tetangga terlihat lebih hijau. Selang 1 tahun, kedai kopi milik gue nggak lanjut lagi. Abis tutup, ternyata apa yang gue bayangkan nggak sejalan dengan harapan. Macem-macem lah masalah yang dihadapi ketika kita mulai usaha sendiri. Dari karyawan, bahan baku, yang pasti juga permodalan. Beberapa bulan gue di rumah gak jelas ngapain. Kerja serabutan, kadang syuting diajak temen, kadang coba dagang online, macem-macem hal gue coba. Mungkin dalam hati bonyok gue, ngapain ini anak di rumah doang? Secara, kan mereka udah sekolahin gue tinggi. Gini-gini, gue lulusan universitas di Jakarta Barat yang terkenal dengan teknologinya. Banyak hal yang akhirnya gue pelajari dari setiap perjalanan hidup gue ini. Gue gak mau nyerah gitu aja dalam keadaan. Karena pengalaman ini jadi guru yang berharga. Suatu hari gue mampir lagi ke tempat kerja lama gue. Sekedar say hey sama teman-teman lama, atau juga sekedar brainstorming kehidupan dengan bosnya. Kebetulan, gue juga temenan sama dia. Setelah panjang lebar ngobrol, dia bilang ke gue, "Lo sekarang mau jadi apa ke depannya?" "Gue suka videografer mas, syuting gitu." Terus dia bilang, ya udah, lo fokus aja di sana. Karena sesuatu yang lo suka bakal enak ngejalaninya. Akhirnya dari sana, gue mulai coba ngelamar-lamar lagi ke tempat yang kira-kira bisa mengakomodir hobi dan kesukaan gue. Gue mutusin untuk kembali kerja di corporate dengan pikiran bisa mengumpulkan pundi-pundi uang untuk bisa membangun usaha baru lagi. Setelah beberapa kali interview, akhirnya gue diterima di perusahaan sebagai videographer. Di sini gue belajar kalau Tuhan punya kuasanya sendiri. Kalau lo fokus mengejar sesuatu, insya Allah bakal dapet itu. Anjay. Di perusahaan ini, awal dimana gue bertemu partner gue dan memulai membuat konten YouTube. Oh iya, nama partner gue Ari. Dan kita kerja di Garena. Awalnya ya gue emang pengen coba bikin konten YouTube. Dengan harapan, ya gue mau ngisi waktu luang aja. Tapi serius, gak main-main. Sebelumnya gue mencoba membuat konten dengan teman. Karena teman gue gak serius, ya gak jadi apa-apa. Cuma buang waktu aja. Gue ketemu Ari yang lumayan memiliki visi yang sama kayak gue. Dan dia tahu cara masarin konten yang kita buat. Wah, cocok banget nih anak. Tapi sorry, kita bukan gay. Hahaha. Bisa dibilang gue itu berkolaborasi sama dia. Gue bisa editing dan pengambilan gambar, dan dia bisa sosial media, dalam arti masarinnya. Maka terbentuklah channel YouTube Kulgar. Namanya awal-awal agak aneh sih didengar. Banyak orang nanya, kenapa Kulgar? Pada tahu gak artinya? Yap, Kulgar itu kuli Garena. Karena emang kita kerja di Garena. Awal kita bikin konten pun masih kaku banget. Persis kayak kanebo kering. Masih malu-malu dan gak tahu harus apa di depan kamera. Mana views masih kecil-kecil. Dan banyak cacian juga yang keluar dari mulut netizen. Ah, pedes deh pokoknya. Tahu sendiri kan netizen plus 62 gimana? Terus kita sempat sih agak drop. Dan gak tahu arah. Kayak serasa bikin ini salah, bikin itu salah. Ya baik lagi, kita sebenarnya berusaha cari formula yang ideal biar channel Kulgar bisa diterima. Ada temen YouTube gue bilang, ya kalau mereka ngomong biarin aja. Nanti kalau lo besar juga,
lama-lama mereka terima kok. Jadi gak usah dengerin apa yang mereka omongin. Just keep forward lah. Dengan motivasi itu, kita berdua terus coba konsisten nge-YouTube. Walaupun belum menghasilkan uang, kita gak mundur. Sampai pada akhirnya tahun lalu, pas bulan puasa, kita benar-benar totalitas untuk nge-YouTube. Pagi sampai sore kerja, malam sampai pagi bikin konten YouTube, plus streaming sampai sebulan penuh. Kita gak pulang-pulang. Kita bulan puasa pulang ke rumah bisa dihitung. Ya jadi 3 atau 4 kali doang. Tapi di bulan yang penuh berkah itu, alhamdulillah, berkah buat Kulgar juga. Subscriber kita dalam 1 bulan naik drastis 350.000. Gokil gak tuh? Sebuah pencapaian yang amazing buat gua dan Ari. Kita sampai gak percaya walaupun kita belum dapat apa-apa dari YouTube. Kita udah bangga banget waktu itu. Karena akhirnya kalian mau subscribe dan kita berhasil diterima di pasar. Seiring berjalannya waktu, kita terus konsisten upload tiap hari. Brainstorming konten apa yang mau dibuat, planningin apa the next-nya. Walaupun gak sempet, sebisa mungkin dipaksa upload tiap hari. Sampai akhirnya kita berhasil nembus angka 1 juta subscriber. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah support kita. Tanpa kalian, Kulgar bukan apa-apa. Pencapaian saat ini gak bikin kita senang berlarut-larut. Kita tetap akan berusaha menampilkan konten yang berkualitas. Karena tantangan di depan akan semakin berat. Ini awal dari kita. Jadi, tunggu kita di 10 juta subscriber ya guys. Gua harap dengan adanya cerita ini, lu semua gak takut untuk bermimpi tinggi. Dan juga harus berusaha keras mengejar cita-cita. Yang penting lu berani mulai. Dan besar harapan gua, lu gak lupa sama orang yang selalu support lu. Kalau kalian punya cerita menarik dan ingin dibuatkan animasi keren kayak gini, silahkan kirim email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Gue Punya Cerita.